warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurella, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, program pendidikan profesi guru bidang studi sejarah Universitas PGRI Yogyakarta. NIM 23188400025. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model cooperative learning tipe TGT berbasis different instruction based on student ability. Selamat menyaksikan. Siapa yang tidak sekolah? Hadir semua. Hadir semua, luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari dan juga dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan juga kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, Ibu ingatkan lagi kesepakatan kelasnya. Coba Alwin sebutkan yang pertama apa? Kedua, tugas sampai tuntas. Yang keempat, Fahmi? Aktif mengikuti proses pembelajaran. Ada yang mau menambahkan? Kesepakatan kelasnya? Itu adalah kesepakatan yang sudah kita buat. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kebijakan pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis organisasi-organisasi bentukan Jepang. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan pemahamannya dengan membuat produk digital atau non-digital sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dari tujuan pembelajarannya? Iya. Oke. Ini cukup untuk tujuan pembelajarannya? Cukup. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Iya. 5, 4, 3, 2.
Dunia II, tepatnya tahun 1942 sampai 1945, Jepang memanfaatkan politik dan juga militer di Indonesia. Mereka memobilisasi tenaga kerja dan juga memanfaatkan hasil dari kebijakan kolonial Belanda. Namun mereka tidak menggunakan itu, mereka mengganti kebijakan kolonial Belanda dengan kebijakan mereka, sehingga Jepang bisa menduduki Indonesia sampai mereka menyerah kepada Sekutu pada tahun 1945. Melakukan gerakan militer dengan menyerang dan menguasai terlebih dahulu daerah-daerah yang strategis. Dengan tepuk wow dulu ya. Kasih we. Kasih lo. Kasih we. Kita akan lanjut ke pembelajaran intinya, ke pembelajaran utamanya. Dalam hal ini Ibu akan menggunakan model pembelajarannya cooperative learning ya. Tipe tim turnamen. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dari kelompok tersebut akan ada grup-grupnya, dan ini sudah Ibu tentukan untuk kelompok dan grupnya ya. Nah, di mana nanti kalian akan mengisi lembar kerja. Di dalam lembar kerja tersebut kalian harus menonton video yang akan nanti Ibu tayangkan. Juga kalian kalau misalkan Bu, saya tidak terbiasa dengan video, boleh kalian menggunakan artikel yang pernah Ibu share untuk mengisi LKPD tersebut ya. Nah, waktunya ya dibatasi. Sesudah kalian mengisi LKPD, kita lakukan turnamen perwakilan dari tiap kelompok berdasarkan grup-grupnya ya. Dan kalian akan mendapatkan instruksi yang berbeda ketika permainan nanti. Ya, bahwa pemerintah Jepang itu membentuk dua pemerintahan di Indonesia, yaitu pemerintahan militer dan sipil. Kemudian Jepang juga membentuk organisasi-organisasi yang anggotanya adalah bangsa Indonesia sendiri. Nanti ada organisasi militernya, organisasi semi militer, kemudian organisasi di bidang politik, ada organisasi di bidang sosial ya. Nah, ini organisasi-organisasi tersebut nanti kalian gali. Pembagian kelompoknya harap diingat. Untuk kelompok 1 itu ada Aris, Anissa, Almanita, dan Alvin. Nah, kenapa di sini Ibu tidak menggunakan 1, 2, 3 tapi menggunakannya A, B, C, D? A, B, C, D ini adalah grup ya, yang grupnya ketika kalian nanti turnamen. Pada saat turnamen, grup-grup ini mewakili kelompoknya, kemudian nanti melakukan instruksi yang sesuai dengan yang akan diberikan. Menempel jawaban pada tempat yang akan disediakan ya. Bisa dipahami. Untuk kelompok 2-nya silakan tinggal dibaca siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok 2, kelompok 3 dan sampai ke 6. Ini di tangan Ibu ada LKPD. LKPD-nya satu kelompok 1 yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama. Di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia sangat disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dilulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan penjajahan Belanda. Ketika Jepang datang pun, bendera yang berwarna merah putih atau bendera sangsaka merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang yang baru. Selain pengibaran bendera merah putih,
menandakan bahwa kedatangan ke Indonesia bertujuan untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan-Asia Jepang yang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang. Pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk sipil militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tamisudan untuk Sumatera, pusatnya di Kota Bukit Tinggi. Kemudian pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asam Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dan Makassar sebagai pusatnya. Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun segi ekonomi. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan SU serta Dokumen Susi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah SU atau Kalisirena. Seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali
yaitu mengenai organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang terdiri dari berbagai jenis berdasarkan sebutnya. Ada yang bersifat pendidikan, politik, sosial, semi militer sampai militer. Organisasi-organisasi tersebut hadir untuk mendukung keseluruhan pemerintahan yang dijalankan oleh Jepang. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Silakan barcode-nya di-scan. Kemudian kalau sudah muncul, langsung kerjakan. Kita lakukan asesmen sumatif. Apa yang sudah kalian barusan pelajari, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahamannya. Silakan kembali di-scan barcode-nya. Kerjakan langsung kalau sudah terbuka. Kita sudah selesai asesmennya. Pembelajaran untuk minggu depan itu kalian pelajari tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi saja pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan itu bermanfaat baik untuk sekarang maupun untuk masa depan kalian. Oh, ada yang lupa penugasannya, ya. Ada penugasannya, kalian membuat produk digital atau non-digital dari pemahaman yang kalian miliki berkaitan dengan pemerintahan militer, sipil, kemudian organisasi bentukan Jepang. Mau dalam bentuk infografis boleh, mau dalam bentuk video presentasi boleh, mau dalam bentuk PowerPoint presentasinya ya boleh, terserah. Atau misalkan mau dibuat puisinya juga boleh, ya silakan. Ditulis di buku catatan juga silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Dan dikumpulkan 2 minggu yang akan. Oke, nah ini untuk penugasannya sebentar. Ini penugasannya. Nah, ya untuk penugasannya. Terbaca? Kan biar semangat anak cewek kalau lihat semangat.